Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat terima kasih kepada Misi Jonathan yang nyanyi spesial yang sangat indah. Kita sebentar lagi memasuki negeri Paskah. Semoga melalui firman hari ini Tuhan memberikan semangat, kekuatan di hati kita masing-masing, supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti firman yang tadi kita bacakan, seperti umpamanya Raja Wali. Yang coba perhatikan Raja Wali yang ada di dalam lahirnya. Apakah saudara-saudara mau terbang tinggi seperti Raja Wali ini? Atau mau hidup seperti ayam kampung? Dikatakan ada dua macam kehidupan. Ada kehidupan dia seperti kucing, ada juga kehidupan yang seperti harimau. Ada kehidupan dia seperti ayam kampung yang kalau paling kita terbangnya hanya 3 meter walaupun lontar-lontar sekuat. Tapi ada juga kehidupan yang seperti Raja Wali. Kiranya Tuhan berkenan kepada diri kita semua. Tuhan memberikan kekuatan baru, menambahkan kekuatan kepada kita, sehingga kita akan menjalani kehidupan seperti burung Raja Wali. Amin. Judul misi kami pada pagi adalah orang-orang yang menanti-nantikan Allah. Yang adalah ayat 31. Kita baca sama-sama ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua ada kecuali yang kekuatan sayapnya. Mereka berlari dari Yesus. Mereka berjalan dari Yesus. Kalau kita baca sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua ada kecuali yang Tuhan dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan, walaupun keadaan kami kadang tidak baik, sehingga kami seringkali mengeluh dalam keadaan yang frustrasi, tak berdaya. Kami sungguh berterima kasih, Engkau selalu menyertai kami, mendatangi kami, memberikan kekuatan baru, semangat baru, sehingga melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan selalu mengangkat kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan semangat. Hari-hari pada hari Sabat yang ini juga, dengan kasih karunia Tuhan, kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, berfirman di hati kami masing-masing, agar di hati kami kembali diberikan kekuatan baru, semangat baru yang datang dari Tuhan, sehingga kami semua dapat bangkit berdiri dari segala ketidakberdayaan. Kemudian kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti burung Raja Wali yang sedang naik terbang tinggi untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Biarlah Tuhan sendiri berfirman, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab Yesaya yang terdiri dari 66 pasal dapat dibagi dua. Bagian pertama yaitu pasal 1 sampai pasal 39. Bagian kedua pasal 40 sampai pasal 66. Bagian pertama berisi tentang keadilan dan penghukuman Allah terhadap dosa bangsa Israel maupun dosa bangsa-bangsa yang lain. Sedangkan bagian kedua mulai dari pasal 40 sampai pasal 66 berisi penghiburan dan pengharapan Allah terhadap bangsa Israel, terhadap umat Tuhan. Di antaranya pasal 40 yang hendak kita pelajari pada hari ini itu merupakan pendahuluan untuk bagian kedua, lalu dapat dikatakan sebagai pembuka untuk penghiburan dan pengharapan Allah terhadap umat Tuhan, terhadap diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 pun dimulai dengan kalimat yang sungguh luar biasa. Hiburkanlah umatku. Comfort my people. Dikatakan bahwa
Handel, yaitu seorang komposer yang sangat terkenal. Tahu siapa Handel? Yang menciptakan karya Mesia, yang kita hanya mungkin tahu Haleluya ya. Karena di antara yang ciptaan Mesias itu terdiri banyak itu chapternya. Salah satu chapternya itu Haleluya, itu yang paling terkenal. Sehingga melalui koros kita sering mendengar Haleluya, Haleluya itu ya. Dia mendapat penghiburan dan kekuatan baru melalui kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 ini. Pada masa tuanya, kesehatannya menjadi kurang baik. Kemudian dia berhutang banyak kepada orang-orang sehingga tidak ada cara untuk membayar hutangnya. Kesehatannya kurang baik, lalu dia setiap hari menjalani kehidupan yang penuh dengan kesedihan dan putus asa. Orang-orang di sekitar juga sering mengejek. Zaman Handel sudah habis, dia sudah tua, sekarang dia tidak bisa menciptakan karya-karya yang menakjubkan lagi. Pada suatu hari di musim dingin, ia pulang ke rumahnya dengan tak berdaya, dengan begitu sedih setelah mengembala di jalanan. Pada saat itu, salah satu teman yang bernama Charles James membawa suatu buku, kemudian diminta untuk dibuat lagunya. Setelah menerima buku itu, ternyata judul buku itu tertulis kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 ini. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Ketika Handel membuka buku itu, ternyata di dalam buku itu penuh dengan firman-firman Yesaya tentang Mesias. Dia telah dihina dan dibuang oleh manusia. Walaupun dia mencari yang dapat mengasihi dirinya, tetapi sama sekali tidak dapat ditemukan. Tidak ada yang dapat menghibur dia selain Bapa yang ada di surga. Ketika Handel terus membaca buku itu, di dalam hatinya tiba-tiba diberikan penghiburan keterharuan yang sangat luar biasa dari atas. Firman Allah menangkap hati Handel yang jatuh pada frustrasi, kemudian menguasai hatinya. Oleh karena itu, setelah membacakan buku itu, Handel mulai bekerja, melupakan segala kedinginannya, kelaparannya. Selama 24 hari, dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, siang malam terus bekerja. Akhirnya, dia dapat menciptakan karya yang begitu menakjubkan Mesias. Pada saat ini, kiranya Tuhan berkenan kepada diri kita, tentang bagaimana masalah yang kita hadapi. Tuhan berkenan kepada diri kita. Tuhan yang pernah menangkap hati Handel, menangkap hati kita juga, menguasai hati kita juga dengan kasih karunia penghiburan baru, supaya kita pun dapat melakukan karya-karya yang serupa, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya pengharapan dan visi Allah menguasai hati kita masing-masing, supaya kita dapat menjalani hidup yang terbang tinggi seperti burung kasawali. Kalau itu, di dalam segi apakah Allah yang kita percaya itu dapat menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kita semua? Yang pertama, karena Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita lihat ayat 2. Kita baca sama-sama ayat 2. Tenang-tenang. 1, 2, 3. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Allah menyatakan bahwa masa perhambaannya sudah berakhir. Karena masalah dosa, memang bangsa Israel telah menjalani hidup sebagai bangsa Buddha, bangsa pembuangan di tanah Babel selama 70 tahun lamanya. Tapi Allah sekarang menyatakan bahwa masa penderitaan itu sudah berlalu, sudah berakhir. Kesalahan mereka telah diampuni, dan karena telah menerima hukuman 2 kali lipat karena kesalahan dosa, maka segala dosa mereka sudah diampuni. Kemudian sebentar lagi mereka akan dibebaskan.
Coba bayangkan sukacita, kesenangan seorang narapidana. Walaupun kita andai kata belum pernah masuk ke dalam sel penjara, tapi coba bayangkan andai kata kita ditangkap, dituduh, kemudian kita dipenjara di tempat yang begitu gelap, dingin. Kemudian coba bayangkan, katakanlah itu masa hukuman itu sudah berakhir. Tadinya kita selalu segala kebebasan kita dibatasi, tapi sekarang kita dibebaskan, lalu kita bisa melakukan segala sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Betapa hati kita penuh dengan sukacita dan kesenangannya. Apalagi sebetulnya dosanya sangat besar, sehingga seharusnya lebih lama dikurung di penjara. Tapi karena tiba-tiba ada amnesti, maka langsung dibebaskan. Betapa senang dan bahagia hati kita. Pasti tidak ada pesan yang lebih mengasyikkan, mengharapkan daripada pembebasan itu. Kita pun sebenarnya sama. Kita yang satunya mendapat penghukuman yang kekal karena kesalahan kita, dosa kita begitu banyak di hadapan Tuhan. Namun melalui darah Yesus Kristus, kita telah diampuni. Kemudian kita dibebaskan dari penderitaan, dari rasa berdosa. Betapa kita patut bersyukur dan hati kita patut terhibur. Bangsa Israel harus membayar upah dosa mereka itu dengan menjalani hidup sebagai bangsa pembuangan di tanah Babel selama 70 tahun lamanya. Akan tapi kita langsung ditebus tanpa membayar upah apapun. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan diri kita. Oleh karena itu, setiap saat ketika kita memandang salib Yesus, kita pun memperoleh penghiburan, kekuatan, keterharuan yang sungguh luar biasa. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5, Rasul Paulus pernah berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Rasul Paulus mengatakan, penderitaan Kristus bukan penderitaan biasa. Sebentar lagi kita akan memasuki Retreat Paskah. Setiap Retreat Paskah kita selalu nonton Passion of Christ, kemudian segala siksaan, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Melalui film itu kita sambil saksikan, kemudian kita merasakan. Ada juga yang banyak yang mencucurkan air mata karena merasa begitu sedih melihat penderitaan Tuhan Yesus. Karena penderitaan yang tidak dapat dibayangkan, yang karena penderitaan yang dialami oleh Kristus begitu besar, maka penghiburan yang kita terima pun sangat besar sampai tidak dapat membayangkannya. Tuhan Yesus telah dibuang oleh manusia untuk dosa-dosa diri kita. Dia diludahi, dicambuk, dan mencurahkan segala darah dan air di atas kayu salib untuk menanggung, untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Apakah ada penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Rasul Paulus pun tidak dapat menggambarkan penderitaan Yesus itu secara tepat, sehingga dia hanya mengatakan berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus sebagai penderitaan yang berlimpah-limpah. Alasan mengapa Yesus menderita seperti ini, karena dia mau memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah kepada kita yang selalu tertekan, selalu dikuasai oleh rasa berdosa, selalu menjalani kehidupan seperti budak dosa. Karena kepada diri kita, Tuhan ingin memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Semoga melalui Retreat Paskah 2014 ini, kita melihat penderitaan Kristus yang berlimpah-limpah. Kemudian di balik hati kita, kita menerima penghiburan yang berlimpah-limpah, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang menanggung kasih karunia dan memuliakan nama Tuhan. Tadi Handel, dia juga sempat jatuh kepada putus asa, frustrasi, depresi yang sungguh luar biasa. Bagaimana tadi Handel yang keadaannya begitu, dia mendapatkan kekuatan baru,
Lalu dia dapat mengarang Mesias selama 24 hari tanpa makan, tanpa istirahat. Dia bisa menciptakan karya itu sebab penghiburan Tuhan melimpah di dalam hatinya. Ketika orang-orang membelakanginya, ketika orang-orang menertawakan dia, mengejek dia, menghina dia sebagai seorang yang tidak mampu, sudah berutang banyak, tidak bisa menciptakan karya yang mulia lagi, penagih-utang setiap hari datang, mengejek, kemudian mengganggu. Namun ketika dia mencari orang-orang yang dapat menghibur hatinya, dia sama sekali tidak dapat menemukannya. Tapi di saat itu, ketika dia merenungkan, memandang Mesias yang lebih dihina daripada dirinya, Mesias yang telah diludahi, dihujat, disalibkan, di dalam hati Hendel diberikan penghiburan yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat terungkap di dalam bahasa manusia. Dan karena penghiburan, kasih karunia yang melimpah di dalam hatinya, akhirnya dia mampu menciptakan karya Mesias yang begitu luar biasa selama 24 hari tanpa beristirahat. Terpujilah Allah yang telah memberi penghiburan yang berlimpah-limpah kepada diri kita juga melalui penderitaan Kristus yang sungguh luar biasa. Kira melalui Letri Paskah tahun 2014, kita sama-sama menyadari segala penderitaan yang telah dialami oleh Kristus. Kemudian mari kita menerima, menikmati segala penghiburan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kita melalui penderitaannya. Amin. Kita semua terkadang ingin terhibur karena di dalam hati manusia, di kehidupan setiap manusia, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Setiap orang yang menghadapi masalah, mereka butuh penghiburannya. Menerima stres yang begitu luar biasa, mereka selalu mencari jalan solusi untuk memecahkan stres yang ada di dalam kehidupannya. Bagi setiap orang, ada masalah-masalah batinnya yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Walaupun suka senyum, tapi di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, ada masalah kehidupan yang begitu berat. Pergumulan hidup, kesedihan, tekanan yang tidak dapat diutarakan kepada orang lain. Banyak orang mencoba memecahkan masalah hati seperti itu dengan menggunakan cara-cara manusiawi, seperti ngobrolan basa-basi, minum minuman keras, kemudian seringkali untuk memecahkan masalah dosa, mereka melakukan banyak dosa. Di tempat kerja saya juga, karena setiap orang menghadapi stres, mulai dari atasan sampai semua pegawai, karena ada tekanan persaingannya begitu ketat. Mereka tidak bisa menahan stres itu. Biasanya mereka berkumpul, makan, minum minuman keras, kemudian ke tempat kedua, tempat ketiga. Saya tidak pernah sampai ke tempat kedua, ketiga. Saya mereka pun tidak tahu. Tapi melalui hal-hal itu, maunya memecahkan itu stres, tapi malah mereka melakukan banyak dosa-dosa yang sungguh memalukan. Kemudian bukan stresnya hilang, mereka tambah stres. Namun penghiburan manusia yang segala cara-cara yang digunakan oleh orang-orang dunia itu sama sekali tidak dapat memecahkan masalahnya. Sekali justru karena ingin memecahkan stres, bukan mendapatkan penghiburan, malah mengundang masalah-masalah yang jauh lebih serius. Tapi ketika kita maju kepada Tuhan Yesus, keadaannya sungguh berbeda. Ketika kita maju kepada Tuhan Yesus, kita memandang Yesus yang menderita, menanggung segala kesedihan hati kita, masalah dosa kita, kita pasti akan terhibur. Kita mendapatkan penghiburan yang sungguh luar biasa. Kiranya kita menerima penghiburan dari atas, penghiburan yang benar bagi jiwa dan roh kita melalui kedatangan kita kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu, kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan semangat dan kekuatan baru, seperti seekor burung rajawali yang dapat terbang tinggi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga dalam kehidupan kita pasti tidak akan dibebaskan dari segala pergumulan hidup. Tapi semoga kita mengetahui cara solusi yang benar. Jangan gaya seperti orang-orang dunia. Tapi setiap saat ketika kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan,
kita berdoa kepada Tuhan sambil merenungkan Yesus yang telah menderita untuk menanggung segala kelemahan kita. Kalau begitu, pasti Tuhan akan memberikan penghiburan yang sungguh luar biasa. Lalu kita dapat mengatasi masalahnya, kita dapat menjalani kehidupan seperti burung raja wali. Amin. Yang kedua, alasan Allah menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kita itu adalah karena kemuliaan Allah akan nampak di tengah-tengah kita. Mari kita lihat ayat 5. Kita baca sama-sama ayat 5. Maka, 1, 2, 3. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh manusia, umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Ketika bangsa Israel menjalani hidup sebagai bangsa buangan di tanah Babel, di mata mereka kelihatan seperti kemuliaan Tuhan hilang, tertutup, dan lain-lain. Kemuliaan Babel kelihatan begitu besar dan mewah di mata mereka. Pada zaman itu, Babel merupakan negara adidaya kerajaan yang paling kuat yang dapat menguasai seluruh dunia. Menurut sejarawan yang bernama Herodotus, kota Babel begitu besar dan luas sehingga 6 kereta dapat melewati secara serentak di tembok di kota Babel itu. Kemudian taman di udara di Babel sampai saat sekarang pun itu masih dianggap sebagai salah satu keajaiban ketujuh di seluruh dunia. Keadaan bangsa Israel kelihatan begitu kecil, sepele dibanding dengan kemuliaan Babel. Oleh karena itu, orang-orang Israel memandang diri sebagai orang yang paling kasihan dan dendam. Lalu mereka begitu cemburu kepada Babel dan orang-orang di kota Babel. Mereka sangat merindukan Allah di tanah Babel di dalam hati mereka. Allah Israel tidak kelihatan di mata mereka, sebab kelihatannya Allah yang mereka percaya itu begitu lemah, kemudian seperti sudah mati dan lain-lain. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan layak bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kemuliaan Tuhan yang dianggap sepele sudah padam. Akhirnya kemuliaan Allah itu akan nampak dan semua orang di seluruh dunia akan melihatnya. Sangat kemuliaan Babel yang tadinya kelihatan begitu mewah bisa bertahan untuk selama-lamanya akan menjadi kering, layu seperti bunga, seperti rumput. Mari kita lihat ayat 6b dan 7. Kaum laki-laki, tolong dibacakan seluruh sampai ayat 7. Seluruh umat manusia, 1, 2, kan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua sama yang seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Walaupun kita masih muda, kita selalu membanggakan kekuatan yang segar. Walaupun sepanjang malam kita begadang, hari berikutnya kita tidur 1 jam, kita segar kembali. Kemudian jangan membanggakan masa muda kita seolah-olah ini akan bertahan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berbunyi, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semerangnya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Jadi walaupun Babel yang membanggakan kekayaan, kemuliaan, kemewahan yang begitu luar biasa, tapi Tuhan menyatakan bila mana Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, itu kemuliaan bangsa Babel juga akan menjadi seperti rumput. Memang kenyataannya, kerajaan Babel hanya bisa bertahan kemuliaannya hanya 100 tahun saja. Dan akhirnya binasa oleh Persia, oleh Raja Belshazzar. Kemudian Babel itu lenyap dalam sejarah manusia. Jadi Babel meminum minuman keras, kemudian berpesta di air ketika Raja Belshazzar menyerang. Kemudian pada waktu itu, karena lagi mabuk,
lagi berpesta mengalami kebinasan dalam sekejap mata. Karena rakyat Babel sedang sangat kecewa oleh Belshazzar, maka ketika tentara Persia datang menyerang Babel, masyarakat di Babel justru menyambut yang tentara-tentara Persia. Dengan demikian, kemuliaan Babel memang sama dengan luput dalam langsung menjadi gugur, layu, kemudian habis. Segala sesuatu bukan hanya kerajaan Babel saja. Apa yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Entah suatu bangsa, suatu perusahaan, ya seperti Sony yang dulu yang lambat sebagai kemajuan yang perusahaan Jepang, sekarang sudah merosot, tinggal hanya mempertahankan namanya saja. Setiap individu, segala kekayaan, kekuasaan dunia, hormat, kemuliaan dunia, kecantikan, kelangsingan yang selalu dibanggakan oleh kaum perempuan juga, itu hanya sesaat saja. Segala kemuliaan di dunia sama dengan bunga, sama dengan rumput, sehingga kita tidak boleh terlalu bangga karena ini sebentar lagi akan lenyap semuanya. Sedangkan bagaimana Allah kita? Bagaimana firman Allah? Mari kita baca sama-sama ayat 8 dengan suara keras. Ayat 8, rumput 1, 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Allah kekal. Allah kita tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan besok. Allah kita adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sekarang pun dia tetap hidup dan memutarkan roda kereta roda di dunia. Kemudian pada hari terakhir, dia akan menghukum dunia. Karena Allah begitu besar dan hebat, kita sendiri tidak dapat merasakannya. Hal itu sama dengan bumi yang kita tumpang itu, begitu bergerak, berputar cepat, mengalami rotasi revolusi yang begitu cepat. Tapi karena begitu cepat, kita tidak dapat merasakannya. Apabila kita melihat mobil berlari kencang 160 km, 180 km, kita menjadi kaget. Karena ketika saya itu berjalan di luar kota bersama dengan bos saya, selalu naik itu Mercedes. Itu biasanya kalau tol masuk 160, 180. Kemudian ketika mobil-mobil yang lain ditinggalkan, kita pakai AC, tapi mobilnya tetap tenang. Karena itu saya beli itu mobil saya itu Trail X, karena itu juga waktu saya itu mengendarai Panther Kijang 130 itu maksimal, 130 udah mobilnya kaget. Tapi saya lihat di sebelahnya mobil-mobil kencang, jadi saya merasa heran nih. Saya udah maksimal 130 begini, kok mobil bisa lari cepat ini. Ternyata mobil Trail X saya bisa ini. Saya coba sampai 160, 180 masih mantap ini. Cuma saya takut nanti langsung naik ke Surabaya. Tapi saudara-saudara, tahukah seberapa kecepatan rotasi bumi? Sahamnya katanya itu per jam 1666 km. Coba bayangkan tadi mobil yang cepat 160, 180. Tetapi rotasi bumi 1666 km. Kemudian kecepatan revolusi malah 108.000 km per jam. Begitu cepat, tapi karena begitu cepat, kemudian kecepatannya selalu sama, kita sama sekali tidak bisa merasakannya. Karena itu sebetulnya kita tidak dapat dibanding dengan mobil-mobil yang semewah apapun. Kita tidak usah cemburu kepada orang-orang yang memiliki kendaraan yang canggih, karena setiap hari sebenarnya kita menumpangi yang daripada mobil-mobil yang mewah yang jauh lebih canggih itu selalu kita naik setiap hari sampai Tuhan izinkan tinggal di dunia ini. Kita sebenarnya tiap hari naik mobil yang ekstra cepat. Tidak ada bunyi, tidak ada getaran, walaupun kecepatannya begitu luar biasa. Sebab Allah lah yang telah menciptakan dan Allah lah sedang mengaturnya.
Namun segala kehormatan, kekuasaan di dunia ini, jika dihembuskan oleh nafas Tuhan, langsung terbang lenyap seperti bunga menjadi kering kemudian gugur. Coba perhatikan kehidupan Raja Alexander, Genghis Khan, Napoleon, dan Hitler. Ketika mereka hidup di zamannya, mereka memiliki kekuasaan yang sungguh luar biasa. Kemudian mereka bisa bertahan untuk selama-lamanya. Tapi ketika saat ada tiba, mereka semuanya mati, kemudian mereka tidak bernapas lagi. Di saat mereka hidup, mereka membanggakan kekuasaan dunia, sampai mereka dapat menjatuhkan burung-burung yang sedang terbang di udara pun. Jadi mereka bisa melakukannya. Tapi ketika Allah mengembuskan napasnya, mereka semuanya mengalami keguguran, seperti bunga menjadi kering, kemudian layu, kemudian gugur. Jadi nasib mereka seperti itu. Tidak ada yang kekal di dunia ini selain Allah yang kita percayai. Hanya firman Allah saja yang bertahan untuk selama-lamanya. Sehingga kita harus lebih rajin untuk membacakan, kemudian untuk mendekatkan diri kita kepada firman Tuhan. Buku-buku yang terus diterbitkan di dunia sebagai bestseller, dikemas dengan sampul yang begitu mewah. Kita tertarik, kita baca satu kali, kemudian dua kali. Setelah itu, kita tidak mau baca lagi. Tapi bagaimana? Alkitab sebagai bestseller untuk selama-lamanya. Walaupun baca dan baca lagi, selalu ada kasih karunia baru yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun kita mendengar firman Allah, selalu ada kasih karunia yang baru yang selalu Tuhan berikan. Sehingga pada retreat Paskah tahun 2040 juga, nanti ada acara perlombaan untuk baca Alkitab. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi semangat kerinduan wali kepada kita, sehingga kita semakin terbiasa untuk rajin membacakan firman Tuhan. Tapi ada pula yang mengatakan secara seperti pesimis atau secara negatif. Retreat Paskah datang lagi ya. Kemarin sudah dilakukan, kok tahun ini dilakukan juga. Bukankah ceritanya nanti gitu-gituan terus? Mengapa itu perlu dilakukan lagi? Saudara-saudara, sama sekali tidak. Firman Allah selalu beda, karena firman Allah selalu hidup dan bekerja kuat. Walaupun kita mendengar dan mendengar lagi, pasti firman Tuhan tidak akan memberikan kebesaran kepada kita. Karena ada kasih karunia baru dan kekuatan baru. Setiap saat ada yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati retreat Paskah tahun 2014 secara berlimpah-limpah, sehingga semua peserta tidak ada satu orang pun pulang dengan hati yang kosong, tapi semua mendapat kekuatan baru, semangat baru, lalu menjalani kehidupan seperti burung Najawali. Amin. Mari kita lihat ayat 10 dan 11. Kaum perempuan, tolong bacakan, lihat ayat 10 dan 11 dengan suara jelas. 1, 2, 3. Lihat itu Tuhan Allah, Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang biasa. Lihat mereka yang menjadi kuat kepadanya dan datang bersama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menyembelihnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, itu gembala pintunya dan tangannya. Yesus datang sebagai yang maha kuat, maha kuasa. Lalu segala rantai dosa yang selama ini mengikat diri kita, semuanya mampu dipatahkan. Dia mengusir segala kuasa kegelapan. Kemudian dia sebagai gembala yang baik akan menuntun umatnya ke padang yang berumput hijau. Dia menyediakan rumput hijau. Betapa menakjubkan kasih karunia dan kemampuan kasih yang dimiliki oleh Tuhan. Dengan siapakah Allah ini dapat dibandingkan? Untuk ayat 15, segala bangsa-bangsa di dunia sama dengan setitik air dalam timba dan dianggap sebagai sebutir debu pada neraca. Kemudian di dalam ayat 22, manusia sama dengan belalang. Menurut ayat 24, para pembesar-pembesar jabatan pejabat-pejabat tinggi itu sama seperti jerami. Tidak ada bandingan.
siapa yang dapat dibandingkan dengan Allah ini? Dan siapa yang berani mengatakan dirinya sama seperti Allah? Yang ketiga, alasan mengapa Allah menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kita adalah Dia selalu menjadi kekuatan baru bagi orang yang percaya. Mari kita baca sama-sama ayat 28-29. Tidakkah kau tahu? Oke, sampai 29. 1, 2, 3. Allah menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kita karena Dia selalu memberi kekuatan kepada orang yang lelah, menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya seperti diri kita. Kita harus menjalani kehidupan yang percaya kepada Allah yang kekal, Allah yang telah menciptakan bumi dari ujung ke ujung, Allah yang memberi kekuatan kepada yang lelah, Allah yang menambah semangat baru kepada yang tidak berdaya. Tapi saya mengatakan kita percaya kepada Allah, tetapi bukan percaya begitu saja. Tapi kalau kita menurut ayat 31 dengan menanti-nantikan Allah. Kata menanti-nantikan Allah, merindukan dengan sungguh-sungguh, dengan sabar. Dalam arti kata yang aslinya adalah dibengkokkan, dipersatukan. Jadi menanti-nantikan adalah segala pikiran kita, kemauan kita, perhatian kita diadu, diikat, diarahkan pada suatu hal, yaitu kepada Allah. Dengan demikian, menanti-nantikan Allah adalah tidak memikirkan hal yang lain, tapi hanya Allah itu direnungkan, kemudian segala pengharapan perhatian ditaruhkan kepada Dia. Kayak seperti kita menggunakan kaca pembesar. Jadi kita harus fokus, berkonsentrasi, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti firman minggu kemarin, Hizkia yang ketika dia sakit, dengan cara apakah dia percaya kepada Allah? Dalam Yesaya pasal 38 ayat 14 dikatakan, seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku lutut seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan. Saudara coba bayangkan betapa Hizkia menanti-nantikan Allah sampai dia mengatakan matanya letih, bengkak, matanya habis. Walaupun Hizkia seorang raja, maka ada banyak hal, banyak orang yang sedang memperhatikan dia. Ada juga banyak hal yang dapat dinikmati, diperhatikan. Tapi Raja Hizkia memilih untuk memandang, tidak memandang hal yang lain. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia hanya bertangisan air mata sambil berdoa, sambil menanti-nantikan Allah yang kekal, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi semangat baru. Pada saat itu, Allah mencurahkan kemampuan kuasa kasih yang sungguh luar biasa dari atas, sehingga penyakit Hizkia yang tadinya tidak bisa disembuhkan dapat disembuhkan. Lalu dia mendapat 15 tahun sebagai urusnya. Saudara-saudara, mari kita mengecek bagaimana cara hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Apakah dengan sikap apakah Anda sedang percaya kepada Allah? Apakah hanya di dalam mulut atau di dalam kepala saja saya percaya kepada Tuhan, kemudian kita puas begitu saja? Apakah kita pernah menanti-nantikan Allah seperti burung-burung layang, seperti burung dara, seperti burung merpati? Apakah kita pernah menangis air mata sampai mata kita menjadi bengkak? Apakah pernah kita menanti-nantikan Allah cara seperti itu? Ketika makan daily bread pun, apakah kita pernah makan seolah-olah andai kata saya tidak makan ini, saya akan mati kelaparan? Apakah dengan sikap seperti itu kita pernah makan daily bread? Ketika kita ikut kebaktian pun, bukan karena hari ini, hari Minggu kita datang juga terlambat, tapi kita tahu di dalam kebaktian Allah ada di tengah-tengah ibadah. Sehingga hatinya harus dipersiapkan, harus datang lebih duluan,
kemudian tunduk berdoa untuk bertemu dengan Allah, kemudian mau ibadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran? Apakah kita dengan sikap seperti ini kita sedang mengikuti ibadah ini? Saudara-saudara, andai kata kita memiliki sikap yang benar, mari kita coba lakukan semua ini di hadapan Tuhan dengan menggunakan segala hati kita, dengan segala kekuatan kita. Kalau dengan sikap seperti itu, kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Dia tidak akan memecahkan masalah kita? Sama sekali tidak. Seperti kepada Raja Hizkia, Tuhan juga pasti menyatakan, aku telah melihat air matamu, aku telah mendengar doamu. Kemudian segala yang kita inginkan, segala kita yang kita doakan, semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Semoga Tuhan memberikan roh pertobatan kepada kita semua, sehingga dengan sikap hati yang benar kita dapat menanti-nantikan Allah. Kita percaya kepada Allah, sehingga kita semua mendapat kekuatan baru. Mari kita lihat ayat 31 sebagai ayat nas. Kita baca sekali lagi ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang-orang yang menanti-nantikan Allah dapat menjalani hidup seperti raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Apakah Anda pernah melihat burung raja wali yang sedang naik terbang tinggi? Tadi kita sudah dikatakan pada saat-saat biasa, sebenarnya tidak ada perbedaan antara burung biasa dengan burung raja wali, karena sama-sama burung yang bisa terbang sama-sama. Tapi ketika burung raja wali membentangkan sayapnya sangat panjang, sekitar 1,2 meter sampai 2 meter. Kemudian bila sayap itu diayunkan, dia langsung naik terbang tinggi ke atasnya. Apabila badai datang, burung lain semuanya takut bersembunyi, namun burung raja wali naik terbang tinggi di atas angin badai itu. Pada saat itu, burung-burung yang naik semuanya terkagum melihat burung raja wali yang bisa naik terbang tinggi seperti itu. Wah, kita pun sebenarnya sama. Ketika semua orang sedang frustrasi, kecewa, putus asa karena keadaan yang tidak baik, namun orang-orang yang menanti-nantikan Allah, justru pada saat itu dia akan bangkit, dia akan menjalani hidup yang berlari-lari, naik terbang tinggi seperti burung raja wali, menantang segala kesusahan dan kesulitannya. Dari manakah asal kekuatan seperti itu? Itu adalah kekuatan Allah. Inilah kekuatan baru yang akan diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang menanti-nantikannya. Kekuatan itu bukan kekuatan dari manusia. Itulah kekuatan baru yang diberikan oleh Allah. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan yang datang dari dunia. Hal itu adalah kekuatan Roh Kudus yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya. Kekuatan baru ini tidak dapat diketahui oleh dunia, dan kepada mereka tidak akan diberikan. Hanya kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kepada mereka akan diberikan sebagai kekuatan rohani yang akan dicurahkan oleh Allah kepada mereka. Apabila kita melihat pesawat terbang, kita seringkali menjadi kagum. Jadi pokoknya segala sesuatu coba dipikirkan dengan setiap pertanyaan sensor problem. Pesawat terbang yang begitu besar, semuanya itu terbuat dari besi, pasti boranya begitu tinggi kan? Yang besi yang begitu berat, ditambah penumpang katakanlah 200 orang, kemudian barang-barang yang berat, itu kira-kira gimana bisa terbang melintasi Laut Pasifik, Laut India. Tapi katanya di dalam naik yang pesawat juga, yang ada prinsip di dalam ketika pesawat terbang itu naik terbang.
Hal itu adalah pada saat take off memakan energi yang sungguh banyak. Dikatakan pada saat itu separuh dari bahan bakar itu semuanya terpakai waktu itu take off. Dengan kekuatan energi yang telah dimakan separuh minyak itu bahan bakar itu, bila mana pesawat itu sudah terbang melepaskan daratan, selanjutnya tidak mengalami kesusahan berarti dapat menerbang secara mulus. Hidup kita juga sebetulnya sama. Ketika kita punya masalah, ketika kita mulai bersekutu dengan Tuhan, kita mulai mendapatkan kekuatan baru dengan cara menanti-nantikan Allah. Pada saat itu betul-betul susah. Ketika kita berdoa, ketika kita membacakan, merenungkan, memegang firman Tuhan, pada waktu itu membutuhkan energi yang sungguh luar biasa. Namun ketika pada saat itu, tahap itu kalau kita bisa dilewati, kita dapat naik terbang tinggi. Ketika orang-orang dunia sedang menjalani hidup yang susah, kayak seperti mendaki bukit dengan menarik gerobak yang sangat besar, kehidupan mereka begitu. Tapi ketika kita menanti-nantikan Allah dengan berdoa, dengan menerima firman Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kekuatan baru. Kalau begitu, di dalam hati kita, tubuh kita menjadi dingin, kemudian kita dapat menjalani hidup seperti terbang tinggi di langit, seperti burung masyarakat. Saudara, persekutuan kita, persekutuan Ubed, sekarang sudah tiba saatnya untuk naik terbang tinggi. Amin. Hai Ubed, naik terbang tinggi. Hai fellowship hidup baru, terbang tinggi. Hai Gembala Fernandes, naik terbang tinggi kapal mau menikah. Tahun ini ya. Saksinya banyak itu. Kita pasti akan naik terbang tinggi dengan kekuatan Tuhan. Kita naik terbang tinggi dengan menepak kekuatan sayapnya. Melalui diri kita, Allah akan melakukan kisah para rasul secara baru. Dari setiap fellowship kita, setiap ruang kamar di dalam center kita akan menjadi penuh dengan domba-domba yang lagi PA. Sampai ruang ibadah kita pun menjadi sempit, terpaksa kita harus mencari tempat yang lebih luas. Semua itu yang terjadi. Saat ini bukanlah saat yang kita boleh terbaring dalam keadaan tak berdaya. Saatnya saat yang harus kita bangkit, terbangun dari segala ketiduran rohani kita. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menanti-nantikan Allah. Kita harus memfokuskan segala kekuatan kita kepada Allah, seperti tadi menggunakan kaca pembesar. Kita harus memegang firman Tuhan, berdoa dengan bersungguh-sungguh, melayani satu domba dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan segala-galanya. Kalau hal itu kita lakukan, Allah pasti berkenan kepada diri kita. Dia akan memberi kekuatan baru, mengisi hati kita dengan energi surga yang datang dari surga. Pada saat itu, walaupun kita berpelajari, walaupun kita berjalan sepanjang hari, kita tidak akan menjadi letih, tidak akan menjadi lelah. Sebab Allah menguatkan dan menambahkan kekuatan kepada kita yang percaya, yang menanti-nantikan Allah. Ketika kita melayani dari Paskah tahun 2014 pun, semoga Tuhan berikan kekuatan baru, semangat baru di hati kita masing-masing, sehingga melalui pelayanan kita semua menang, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan baca ayat 31. Tetapi, mari kita coba hafal ya, karena namanya kita orang pintar. Beri 20 detik bisa ya, coba hafal dulu ya. Oke, bisa ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan yang melakukan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sungguh mengamalkan balik, naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak berjendesu, mereka berjalan dan tidak berjalan. Kacau ini. Coba kita sekali lagi. Sekali lagi. 31. Oke, coba hafal ya. Ini namanya orang kita nggak boleh begini. Coba hafal. Oke. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang mengeluarkan kekuatan baru, mereka semua wanita yang naik terbang dengan kekuasaan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapa kami yang bertahta di surga, untuk kami yang berdosa, kami yang letih lesu, kami yang lelah, Engkau mau datang melalui Natal Paskah. Kami sungguh berterima kasih. Biarlah Tuhan datang, Tuhan berfirman, Tuhan berperkara di tengah-tengah kami, sehingga kami yang selama ini hidup seperti ayam kampung yang sakit, kami dapat disembuhkan. Kami dapat diberi kekuatan baru, semangat baru melalui karya Roh Kudus, sehingga kami dapat menjalani seperti burung raja wali yang dapat naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan berikan roh Tuhan, roh firman di hati kami masing-masing, supaya kami selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, sehingga kami betul-betul dapat dihidupkan, dapat diubahkan dengan kekuatan Tuhan, lalu kami dapat hidup sebagai burung raja wali untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk ketika kami melayani segala acara Natal Paskah, Tuhan tahu segala kelemahan kami, keterbatasan kami. Karena Tuhan kasihlah kami berilah senantiasa kekuatan, semangat yang datang dari Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan supaya acara-acara yang nanti kami adakan juga semua menjadi sempurna untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pertama Tuhan, tolong berilah hati gembala kepada kami semua, sehingga kami jangan berdiam diri, tapi kami mencari jiwa-jiwa yang haus, sehingga baik di dalam fellowship kami, di dalam persekutuan kami, nanti penuh dengan domba-domba yang haus akan firman Tuhan, sehingga mereka dapat dikenyangkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.